Om Swastiastu, Namaskar. Halo anak-anak kelas 3, kembali lagi berjumpa pada pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti pada pagi hari ini bersama Mr. Chandra. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar planet-planet dalam tata surya Hindu. Kira-kira anak-anak sudah pernah mendengar sebelumnya planet-planet dalam tata surya Hindu? Atau anak-anak pernah mendengar planet-planet dalam tata surya modern? Nah, jika anak-anak sudah pernah mendengar, misalkan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter misalnya. Nah, itu juga kita akan pelajari nanti, nak. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama mengenai planet-planet dalam tata surya Hindu. Seperti apa? Oke. Sebelum belajar tata surya Hindu, ada tujuan yang kita akan pelajari tentang planet-planet dalam tata surya Hindu. Ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat memahami sumber tata surya dan pengertian tata surya Hindu. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta pembentuk tata surya Hindu. Yang ketiga, siswa dapat membedakan planet-planet dalam tata surya modern dan planet-planet dalam tata surya Hindu. Untuk peta konsepnya, anak-anak bisa melihat, ya, bisa bantu Mister untuk membaca. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, sumber dan pengertian tata surya Hindu. Yang kedua, unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta pembentuk Buana Agung. Yang ketiga yang kita akan pelajari, apa sih perbedaan antara planet-planet dalam tata surya modern dan planet-planet dalam tata surya Hindu. Apabila anak-anak sudah menguasai sumber dan pengertian tata surya Hindu, unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta pembentuk Buana Agung, perbedaan planet-planet dalam tata surya modern dan tata surya Hindu, maka anak-anak akan Mister berikan tugas pada latihan soal di GF tentang tata surya Hindu pertemuan pertama. Bisa anak-anak juga cari pada portal pembelajaran agama Hindu. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenai sumber tata surya Hindu dan pengertian tata surya Hindu. Coba amati gambar berikut ini. Ini gambar apa kira-kira? Buku biasa atau kitab? Ya, betul sekali. Kitab. Kitab apa? Ya, kitab Jyotisa. Sumber ajaran tata surya Hindu itu berasal dari kitab Jyotisa. Ya, sumber ajaran tata surya Hindu berasal dari kitab Jyotisa. Bagian dari kitab Jyotisa itu, ya, bagian dari kitab Jyotisa ini adalah sumbernya berasal dari kitab Wedanga. Jadi Jyotisa itu bagiannya dari kitab Wedanga. Nah, yang membahas mengenai tata surya Hindu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lihat dan amati gambar tata surya di bawah ini. Silakan diamati gambar tata surya di bawah ini. Tata surya Hindu merupakan bagian dari ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan itu sering diistilahkan sebagai astronomi. Sebagai apa? Ilmu perbintangan itu? Ya, bagus sekali. Ilmu astronomi. Tata surya masuk dalam kategori Buana Agung atau alam semesta. Jadi Buana Agung ini, tata surya itu masuk ke dalam Buana Agung, alam yang kita tinggali saat ini, yang kita bisa hidup sampai detik ini, ya, melalui alam semesta ini. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bermain karena ada alam semesta, ya, atau sering disebut sebagai Buana Agung. Bagus. Baik, kita akan lanjutkan. Unsur-unsur, ada unsur-unsur Sat Panca Mahabhuta namanya, nak. Sat apa namanya? Panca Mahabhuta. Oke, bagus sekali. Pembentuk apa?
pembentuk buana agung atau alam semesta atau tata surya Hindu. Ada namanya unsur-unsur Sat Panca Mahabhutanya, nak. Yang pertama namanya unsur Sat Padat. Istilahnya ini adalah pertiwi. Contohnya tanah, batu, pasir, batu bata, dan seterusnya. Kemudian unsur yang kedua pembentuk Sat Panca Mahabhuta yaitu apa. Apa itu artinya unsur Sat cair. Misalkan air laut, air terjun, embun itu termasuk ke dalam unsur Sat apa. Kemudian yang ketiga yaitu bayu. Jadi dedaunan bisa dihempaskan oleh angin karena adanya energi bayu namanya atau unsur Sat udara yang membentuk Sat Panca Mahabhuta. Ya, bagus ya. Kemudian yang keempat yaitu teja. Teja itu artinya apa? Unsur Sat panas. Contohnya dari mana, Mr. Chandra? Contohnya matahari, listrik, api, apalagi kalor ya, energi panas yang bisa menghasilkan panas. Itu sering disebut sebagai teja. Kemudian yang kelima yaitu akasa. Akasa ini apa, Nana? Ya, bagus. Unsur ruang hampa atau Sat ether. Contohnya ruang hampa. Jadi ruang hampa itu tidak ada gravitasinya, tidak ada energi yang bisa menarik suatu benda, sehingga luar angkasa ini biasanya astronot atau yang mendalami ilmu perbintangan, istilahnya yang tadi bisa dijelaskan astronomi itu biasanya keluar angkasa. Ya, anak-anak ya. Jadi ada 5 unsur Sat pembentuk Panca Mahabhuta. Apa saja? Yang pertama, bagus, pertiwi. Yang kedua, apa? Ya, apa. Yang ketiga, apa? Bayu. Yang keempat apa? Teja ya, bagus. Yang kelima apa, anak-anak? Akasa. Nah, jika anak-anak sudah belajar mengenai sumber tata surya, kemudian pengertian tata surya, sudah belajar juga apa yang membentuk tata surya itu, Mr. Chandra, namanya Sat Panca Mahabhuta, itu kuncinya. Sekarang kita belajar mengenai planet-planet dalam tata surya Hindu. Nah, apa perbedaannya dengan planet-planet tata surya modern? Baik, Mr. Chandra, kita akan belajar. Oke. Nah, planet-planet dalam tata surya Hindu. Dalam tata surya Hindu ada namanya planet-planet yang istilahnya berbeda dengan planet-planet dalam tata surya modern. Galaksi dalam tata surya modern sering disebut sebagai galaksi Bima Sakti, berarti galaksi yang sangat kuat karena Bima. Nah, planet-planet dalam tata surya Hindu itu sering diistilahkan sebagai galaksi Watang Sista. Galaksi apa namanya? Ini mungkin istilah baru yang anak-anak kenal. Apa namanya? Galaksi Watang Sista. Bagus ya. Nama planet dalam tata surya Hindu antara lain Aditya, yaitu disamakan dengan sumber tata surya Hindu yaitu matahari. Ya, bagus ya. Kemudian yang kedua, Soma disamakan dengan bulan. Kemudian Sukra disamakan dengan planet Venus. Kemudian Buddha disamakan dengan planet Merkurius. Yang kelima, Angaraka disamakan dengan planet Mars ya. Kemudian yang keenam, Brahaspati ya, disamakan dengan planet Jupiter ya, bagus anak-anak. Kemudian yang ketujuh, Shanaesyara itu disamakan dengan planet Saturnus. Mr. Chandra, kenapa planet Uranus dan Neptunus tidak termasuk ke dalam tata surya Hindu? Tidak termasuk, anak-anak ya. Apakah bisa disamakan, Mr. Chandra? Rahu dan Ketu itu adalah planet dalam Uranus dan Neptunus? Tidak bisa. Karena Rahu dan Ketu dalam tata surya Hindu itu berbeda. Rahu itu artinya planet saat di malam hari, sedangkan Ketu itu adalah planet saat di siang hari ya, anak-anak ya. Jadi 3 yang kita pelajari saat ini ya, pada pertemuan pertama ini yang menjadi kunci pokok yaitu 1, anak-anak bisa mengerti sumber tata surya ada pada Jyotisa. Tata surya itu adalah tentang ilmu perbintangan.